Heyo Sobat Jejak Cerita, aku mau tanya nih, gimana jadinya kalau serial Netflix Squid Game tidak cuma drama biasa, tapi sebenarnya ada di dunia nyata? Gak main-main, ternyata di Korea Selatan pernah ada tempat yang lebih mengerikan daripada Squid Game yang mematikan itu. Tempat di mana orang-orang hilang, mayat-mayat dibakar, dan anak-anak dijual dengan skema adopsi gelap. Pemerintah tutup mata, polisi malah terlibat, dan uang miliaran mengalir dari penderitaan manusia. Mirip-mirip Squid Game gak sih? Terus gimana ini bisa sampai terjadi? Di cerita ini, kita bakal ulik bersama apa yang menjadi penyebab game ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan ternyata kisah nyata ini menjadi inspirasi adanya serial Squid Game yang sudah kita tonton sampai 2 season itu. Oke, anyway sob, sebelum kita bahas ke ceritanya, aku ucapin makasih banyak buat Sobat Jejak Cerita yang mau mampir dan ngeklik video ini. Buat yang baru pertama kali nonton, aku Metrik, dan di channel ini aku suka banget ngebahas kisah-kisah nyata ataupun kisah-kisah sejarah yang lebih sinting dan gila nggak ketolongan buat di-share ke Sobat Jejak Cerita di sini. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang sangat mirip sama serial Netflix yaitu Squid Game. Bahkan jauh lebih parah dan lebih mengerikan. Siapin mental, pegang cemilan kesayangan kalian, dan langsung aja kita ke ceritanya. Nah, ngomong-ngomong soal serial Netflix yang paling top sepanjang masa yaitu Squid Game, kita tahu bahwa salah satu scene yang paling ikonik dan menarik itu ketika ada seorang pria misterius yang berjas, yang bisa kita sebut sebagai salesnya Squid Game ini. Dia tuh berusaha banget ngedeketin orang-orang yang sedang terlilit hutang dan hektik banget masalah finansial. Nah, di situ dia memancing targetnya menggunakan permainan yang bisa dibilang cukup simple, yaitu kalau di Korea Selatan ini disebut sebagai permainan dakji. Jadi kalau bisa ngelemparin satu keping kertas ini ke kertas yang ada di lantai dan bisa ngebalikinnya, dialah yang menjadi pemenangnya. Nah, pas targetnya itu udah menang, disitulah dia nawarin buat ikut suatu permainan biar bisa ngelunasin utang-utangnya. Karena dengan melakukan permainan ini dan jika berhasil menang, mereka bakal mendapatkan hadiah hingga miliaran dolar. Si sales ini kayak udah tahu banget siapa yang jadi targetnya, yang sekiranya pasti bakal nerima tawaran dia. Nah, yaitu orang-orang yang lagi kelilit utang atau bahkan yang dikejar-kejar sama rentenir. Di sisi lain, target yang udah kejebak ngerasa kalau ini tuh semacam permainan biasa aja, kayak permainan anak-anak biasa. Ya pastilah kalau mau dapat puluhan juta dolar, otomatis gampang banget nggak sih? Tapi sayangnya di awal itu si sales ini nggak ngasih tahu kalau mereka yang ngikut permainan ini tuh bisa berpotensi bakalan mati kalau mereka sampai kalah. Jadi ya kalau ditawarin ya mau-mau aja gitu kan. Dan mereka itu nggak tahu kalau ada risiko nyawa yang jadi taruhannya. Sedangkan di Squid Game Season 2, kita ngeliat kalau salesnya itu lagi berkeliaran di taman kota. Dia berusaha buat nyari target yang bisa diajak ke dalam game ini. Terus dia ngeliat banyak orang yang lagi duduk kayak goleran gitu di atas kursi dan di area-area taman itu. Dengan senyum ramah, si sales ini pun ngedeketin orang-orang yang ada di sana. Tampaknya orang-orang di sana tuh kayak pada belum makan gitu. Karena untuk makan mereka mesti harus ngemis ataupun ngamen dulu. Barulah mereka bisa dapat makan. Nah, kesempatan itulah yang dimanfaatin sama si sales. Di sana dia nawarin ke orang-orang suatu hadiah. Dia menyuruh orang di sana untuk memilih hadiah antara tiket lotre ataupun roti. Nah, masalahnya cuman bisa pilih satu aja. Dari semua orang yang dia tanya di sana, semua pada milih tiket lotre. Artinya mereka mending kelaparan daripada nggak ada uang. Mungkin juga kalau aku ada di sana, aku bakalan milih tiket lotre kali ya. Kan kalau menang lotre, beli roti 1 ton pun bisa. Ya nggak sih? Tapi itu kalau menang. Dan ya sayangnya orang-orang di sana yang memilih tiket lotre nggak ada satupun yang berhasil memenangkannya. Dan nggak ada satupun yang beruntung. Terus, entah kesal atau kenapa, si sales ini malah nginjek-nginjek roti yang dia bawa tadi. Semua orang di sana heran dong, kan sayang banget roti diinjek-injek kayak gitu. Gitu yang dipikiran orang
orang-orang yang ada di sana. Tapi tiba-tiba dia noleh ke kerumunan. Terus dia bilang kayak gini, "Dengar baik-baik semuanya. Aku bukan orang yang membuang roti ini. Kalianlah yang membuangnya." Dan dengan itu, dia mulai menginjak-injak semua roti yang ada di tengah taman itu. Nah, di season 2 itu, perekrutan pemain itu diawali dengan sepotong roti. Begitu pula dengan Squid Game di dunia nyata. Jadi, ceritanya, di Korea Selatan, ada seorang remaja yang berusia 14 tahun. Dia ini jalan nih, baru pulang dari sekolah. Pas lagi asik jalan, seketika dia kaget gara-gara ada tangan besar yang mencengkram bahunya. Lalu, setelah itu, dia pun diseret ke dalam gang. Ternyata, yang menyeret dia itu adalah seorang pria parubaya. Kemudian, dia menatap si Choi dengan mata dingin. Si Choi pun cuman bisa diam dan kebingungan. "Kamu habis nyuri roti ya?" kata si pria itu kepada si Choi. Di situ, si Choi cuman bisa diam dan bengong. Nah, sebelum si Choi ini sempat menjawab, pria itu ngerampas ranselnya si Choi dan mencabiknya dengan kasar. Di situ, si Choi kaget pas isi tasnya berhamburan di tanah. Dia kaget karena dia melihat ada sepotong roti di sana. Si Choi ini panik. Dia ingat padahal hari ini tuh dia nggak ada makan roti sama sekali. Kok tiba-tiba ada roti di tasnya? Tapi saking paniknya dan takut dituduh yang enggak, si Choi ini bilang, "Itu cuma sisa makananku dari sekolah. Aku tidak mencuri apapun." Tapi justru si pria itu nggak percaya nih sama si Choi. Terus diinterogasinya lah si Choi ini. "Dari mana kamu dapat roti ini? Katakan yang sebenarnya. Dari toko mana kamu ngambil roti ini?" Choi yang udah gemetar, terus dia ngejawab, Dari sekolah, sisa makananku." Nah, si pria itu menyipitkan matanya. "Kamu bohong ya sama saya? Dasar bocah nakal, dari mana kamu nyuri rotinya?" Si Choi ini pengen banget ngejawab dan ngebela diri. Tapi anehnya, lidahnya seolah nggak bisa berucap apa-apa saat itu. Si pria ini terus menginterogasi si Choi. Sampai-sampai dia ngancam pakai cara nyulutin api, pakai korek, mendekati arah yang, mohon maaf, anunya si Choi. Si Choi pun kepanasan lah itu. Dia ngerasa apinya itu udah nyaris ngebakar kulitnya. Terus si pria itu bilang, "Ayo ngaku sekarang. Kalau kamu ngaku sekarang, kamu bakal aku biarin pulang." Si Choi makin bingung lah di situ. Dia tahu dia sebenarnya nggak ada nyuri apa-apa hari itu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau dia nggak ngaku, takutnya makin tambah disiksa. Akhirnya dengan suara serak dan penuh ketakutan, si Choi pun bilang, Oke om, memang aku yang nyuri itu dari pasar depan sana." Nah, kebetulan juga di toko jalan pulang si Choi tadi sering banget ada laporan kehilangan. Makin kena lah itu si Choi. Di situ dia akhirnya jadi tersangka. Nah, lalu setelah mendengar pengakuan dari Choi, si pria ini seolah tersenyum puas. Terus dia bilang, "Nah, gitu dong. Coba kamu ngaku dari tadi. Gak bakal kebakar kayak gitu kulit kamu." Waktu ngedengerin itu, si Choi ngiranya langsung pulang. Tapi si Choi malah disuruh nunggu sama om ini. Lalu si pria itu berbalik dan berjalan menjauh. Nah, si Choi ini pun merasa agak lega dan bisa nafas gitulah. Dan di situ dia mencoba untuk ngerapihin bajunya dan ngusap air matanya. Pas lagi sibuk kayak gitu, mobil van tiba-tiba berhenti mendadak di depan dia. Ternyata si pria tadi udah balik ke tempat dia nyiksa si Choi. Tanpa babi bu lagi, si Choi pun langsung diangkat melalui pintu belakang mobil. Di situ si Choi didorong dan dibanting sama om ini tadi. Sampai-sampai si Choi pun jatuh tersungkur di dalam mobil itu. Belum sempat buat bangkit, tiba-tiba pintu dibanting dan brak, ketutup. Jadi si Choi nggak bisa lihat apa-apa di dalam mobil itu. Si Choi ini bingung soalnya jendelanya juga kagak ada. Dan di dalam mobil gelap gulita. Nah, kita kan sering banget tuh kalau dari tempat yang terang benderang terus ke tempat yang gelap atau misalnya masuk ke dalam rumah, pasti penglihatan kita juga ikut menggelap kan? Tapi kalau lama-lama bakalan balik normal lagi dan menyesuaikan. Nah, begitu pula dengan si Choi. Akhirnya lama-lama matanya itu bisa menyesuaikan
dengan kegelapan yang ada di dalam mobil itu. Dan disitulah dia ngeliat ada mata yang lagi natap dia. Dan tambah kagetnya, mata itu nggak cuma satu pasang, ternyata ada beberapa. Di situ dia juga baru sadar, ternyata ada belasan anak yang juga terjebak di dalam truk itu. Tapi mereka nggak bersuara sama sekali. Pas si Choi ini mau teriak, ternyata dia nggak bisa ngeluarin suara. Seketika itu juga, truk itu semakin melaju dengan sangat kencang. Dan truknya terasa bergoyang dan terasa terombang-ambing. Si Choi ini mikir, oh ternyata mereka sedang naik tanjakan yang terasa sangat curam. Sedangkan di luar sana dia nggak bisa ngedengerin apa-apa. Dia mikir, ini tuh pasti jauh banget dari keramaian. Setelah sepanjang perjalanan, akhirnya mobil van itu berhenti. Dan sebegitu pintu mobil dibuka, tiba-tiba si Choi dan anak-anak lainnya itu ngerasa silau banget. Ternyata karena mata mereka itu disenterin. Sedangkan di luar sana nampak sangat gelap karena ternyata hari sudah malam. Di situ si Choi makin bingung karena si Choi lagi ngelihat orang-orang yang lagi megang tongkat kayu. Tapi dia bingung, kok tongkatnya kayak bukan tongkat biasa. Kayak ada bintik-bintik merah gitu di permukaannya. Pas dilihat-lihat, kok kayak ada darah yang mengering. Kelihatannya kayu itu habis bekas mukul orang deh. Sedangkan penculik yang ada di mobil van itu tadi berteriak, "Hei kalian, apa yang kalian tunggu? Turun sekarang!" Lalu, satu persatu anak-anak itu melompat keluar dari truk putih itu. Mereka bingung, panik, dan sangat ketakutan ketika mereka melihat malam sudah sangat gelap gulita dan mereka dikelilingi oleh hutan belantara. Lalu setelah itu, anak-anak ini dipaksa dan digiring sama orang-orang yang ada di sana ke tengah lapangan yang luas dan penuh dengan hamparan pasir. Sementara samar-samar si Choi ini ngeliat kalau di sekeliling mereka ada banyak bangunan besar yang mengelilingi mereka dan bentuknya itu mirip-mirip stadion. Pas udah sampai di tengah lapangan di malam yang dingin itu, para penjaga itu memotong habis rambut anak-anak itu. Si Choi ini cuman bisa ngedengerin bunyi alat cukur yang ada di kepala mereka. Sebegitu rambut mereka dipotong, kayaknya mendingan dipotong sama guru BP. Kenapa? Karena setelah rambut mereka dipotong, si Choi ini ngerasa kok kepalanya kayak ada rasa pedih-pedihnya gitu. Ternyata pas diraba, ada luka di kulit kepalanya. Setelah itu, para petugas ini memaksa anak-anak itu berdiri tegak dan kemudian mereka memoto anak-anak ini. Pokoknya persis deh kayak di Squid Game di scene awal yang mana waktu mereka masuk ke dalam permainan itu, mereka disuruh foto kan. Setelah itu mereka dipaksa masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba aja mereka udah ada di dalam ruangan yang sangat gelap. Dia mendengar sepertinya ada suara orang-orang asing yang sedang bergumam di sana. Dia yang lagi dalam kegelapan itu pun merasa bingung dan mencoba bertanya ke orang yang ada di sebelahnya, yang bahkan mukanya aja nggak kelihatan saking gelap dan nggak ada cahayanya di tempat itu. Terus dia nanya, kita nih di mana weh? Kok gelap gulita gini? Dia nanya sambil kebingungan. Dijawablah sama orang itu, aku juga nggak tahu kok tiba-tiba ya udah di sini. Selang beberapa lama, mereka nyoba untuk tidur. Kemudian, entah berapa jam, tiba-tiba dari suara yang tadinya sunyi senyap berubah menjadi panik setelah mendengar suara dari suatu tempat. Dan kalau didengar-dengar, itu kayak suara kunci yang baru dibuka dan kena hentakan pintu dari luar. Tahu-tahu bunyi ratusan pintu kebuka berbarengan. Ternyata ada banyak pintu lainnya. Artinya nggak cuma di ruangan tempat si Choi itu berada. Dan bener aja, dari pintu-pintu itu keluarlah ribuan orang lainnya. Kalau dilihat-lihat ada kali 2000-an atau bahkan bisa lebih. Nah, pas mereka keluar dari pintu itu, mereka tuh sampai nyipit-nyipitin mata kayak gini. Ada juga yang nutupin, ya karena saking silaunya. Keluar dari tempat yang gelap ke arah yang terang benderang. Nah, di situ mereka baru sadar. Hari sudah pagi dan ternyata mereka ini digembok dari luar. Udah semacam di penjara aja.
Jadi bisa dibilang mereka ini udah semacam tahanan gitulah. Nah, mereka ini keluar dari dalam ruangan tadi kan, dan ternyata pas udah di luar, mereka ini kaget gara-gara mereka berdiri di area yang super luas. Kan pas malamnya mereka cuma bisa ngelihat secara samar-samar. Sekarang udah kelihatan jelas banget. Mereka ini lagi dikelilingin gedung-gedung tinggi yang modelannya itu kuno banget. Kayak dari era 60-an gitu. Gedungnya itu isinya full beton dan kelihatan agak serem dan bikin merinding. Dan di belakang gedung-gedung ini, jangan kira ini di tengah kota. Ternyata di tengah hutan belantara yang super lebat banget. Aneh juga ya ada tempat yang kayak gitu. Di tengah hutan pula. Kalau di tengah kota sih mikirnya ya wajar-wajar aja ya. Lah ini malah di tengah hutan. Nah, yang bikin tambah gak masuk akal itu, selain dikelilingi oleh puluhan gedung yang ada di tempat mereka berdiri itu, mereka juga ngeliat ada tembok yang menjulang tinggi ke atas, kira-kira sekitar 9 meter lah. Tapi tembok itu tuh kayak nggak ada pegangannya sama sekali. Jadi ya udah semacam tembok tok gitu. Nah, kalau kalian pernah nonton Attack on Titan, kurang lebih ya kayak gitulah temboknya. Dengan ngelihat tembok setinggi itu, gimana cara orang-orang yang kebingungan ini tadi mau kabur? Sekalipun ada yang bisa manjat tembok itu sampai ke atas, pikir dulu turunnya gimana. Dan usut punya usut ya memang nggak bisa kabur. Soalnya masih ada lagi pagar besi di belakang tembok itu, jadi semacam dilapisin lagi lah kayak gitu. Bayangin aja tuh tempat, udah kayak temper glass aja. Lagi sibuk mikirin bangunan di sekitarnya, si Choi ini baru tersadar. Ternyata banyak juga anak-anak lain yang ada di sana. Dan nampaknya mereka jauh lebih kecil dari si Choi. Yang paling kecil kelihatannya kayak umur 4 tahunan gitulah. Dan sepertinya nggak ada aturan yang jelas siapa yang harus ada di tempat ini. Soalnya dari anak kecil, remaja, tua, muda, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek juga ada di sana. Kalau di Squid Game masih mending lah ya, soalnya nggak ada anak kecil sama sekali di sana. Di tengah situasi yang udah chaos ini, tiba-tiba muncul para penjaga yang juga punya seragam khusus. Mereka semua pegang tongkat kayu sambil mereka maksa para tahanan itu buat ngumpul di tengah lapangan. Ada 3.500 orang, dan mereka ini dikasih semacam baju olahraga biru. Modelannya mirip banget sama jumpsuitnya Adidas. Yang mana baju ini tuh juga mirip-mirip sama baju-baju para pemain yang ada di serial Squid Game. Dan yang pasti, di baju olahraga itu sudah ada tempelan nomor masing-masing. Tujuan ada nomor di baju itu, ya biar mereka ini dipanggil pakai nomor, bukan pakai nama lagi. Jadi nggak ada ceritanya tuh petugas di sana manggil mereka ini pakai nama, yang ada itu pakai nomor. Misalnya nomor yang mereka dapat itu 1, 2, 3, 4, otomatis bakal dipanggil entah mungkin ya 1234 atau 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu, para petugas atau bisa kita sebut sebagai algojo ini, mereka ini nyuruh semua tahanan yang ada di sana buat nyopotin baju lama mereka. Setelah itu, para petugas ini ngegeledah barang-barang mereka dan dipaksa pakai seragam yang baru itu. Sedangkan barang-barang pribadi yang mereka bawa otomatis disita nih. Petugas di sana mengatakan dengan lantang, mulai sekarang harta yang sah milik kalian adalah baju olahraga biru ini. Dan jika rusak ataupun robek, risiko tanggung sendiri dan kalian tidak akan mendapatkan yang baru. Kalau musim dingin gak ada baju ganti, pokoknya pakai yang itu aja. Inilah kehidupan baru kalian. Gak lama kemudian, setelah diinstruksikan demikian, mereka disuruh buat balik ke kamar. Dan di sana mereka kaget banget setelah ngelihat kamar yang gelap tempat mereka sebelumnya itu terlihat puluhan kasur yang disusun dengan rapat banget, dan saking kagetnya mereka cuman bisa kedip-kedip dan teguk liur. Dan dalam hati cuman bisa mikir, anjas, tempat apaan sih ini? Lalu setelah itu, para petugas itu datanglah ke kamar mereka. Dan ternyata mereka mau menyortir anak-anak itu ke dalam gudang. Setelah menyortir, seperti biasa pintu mereka akan dikunci. Dan membuat para tahanan di sana gak bisa kabur kemana-mana. Dan di dalam sana,
para petugas akan memarahi mereka jika mereka berisik. Jika ada yang berani-beraninya untuk mengobrol satu sama lain, mereka bakal dipukul habis-habisan nih sama petugas. Anak-anak baru yang ada di sana cuman bisa bingung dan hanya bisa ngikutin apa yang telah dilakukan oleh orang lain yang memang sudah ada duluan di sana. Lalu, setelah kemudian pagi hari berikutnya, alarm militer berbunyi tepat di pukul 5 pagi. Dari situ, mereka buru-buru untuk segera melipat selimut dengan sangat sempurna dan ditaruh sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh petugas. Jika sedikit saja tidak perfect, mereka pasti akan dipukul. Setelah merapikan tempat tidur tadi, para petugas menggiring mereka untuk berkumpul di lapangan. Nah, di sana mereka dihitung lagi nih sama petugas buat mastiin tidak ada satupun orang yang kabur. Setelah dirasa lengkap, mereka ini pun digiring menuju ke sebuah gedung. Jika ada yang sampai salah langkah dan lelet dikit aja, auto kena pukul. Nah, sesampainya di gedung itu, mereka diapain sih? Di sana, para penjaga berjalan di antara orang-orang yang ketakutan itu. Dan dia bilang, "Oke, sekarang kalian mau main game apa?" Ya, betul sekali, persis dengan di Squid Game. Ternyata mereka juga memainkan permainan di sini. Nah, sebelumnya di season 2 Squid Game, kita melihat ada permainan yang dimana mereka berkelompok sebanyak 5 orang. Mereka harus berlari dan ngelewatin sebuah lintasan di mana di sana kaki mereka diikat secara bersama-sama agar bisa melanjutkan ke permainan yang berikutnya. Nah, di sini kan kaki mereka itu terikat. Jika ada satu orang aja yang kesandung, semuanya otomatis bakalan ikut jatuh. Di situ mereka dikasih batasan waktu. Kalau telat dikit aja, nyawa auto melayang. Sedangkan Squid Game di dunia nyata itu nggak kalah menegangkan. Di tempat itu yang mereka sebut sebagai Brothers Home, ribuan orang termasuk anak-anak terjebak di kompleks yang super ketat. Dan ternyata para penjaga ini ngasih sebuah permainan. Nah, apa saja permainannya? Yuk simak baik-baik yang berikut ini. Permainan membuat jembatan. Tapi jembatannya itu bukan dibuat dari batu, kayu, atau semen, tapi dari badan para tahanan ini. Lah, gimana ceritanya? Jadi gini, mereka itu disuruh bikin formasi yang masing-masing kelompok itu isinya 50 orang. Posisinya mereka kayak disuruh push up gitu, cuman bedanya kalau yang ini, yang nopang ke tanah itu ya pakai tangan. Terus kakinya ditaruh di pundak orang yang ada di belakang kita itu. Dan begitu seterusnya, sambung menyambung sampai 50 orang. Kalau cuman bertiga atau 10 orang ya masih bisa-bisa lah ya. Tapi ini 50 orang loh. Jadi udah kayak kelabang raksasa gitu. Semua orang saling tumpang tindih itu di situ, saling bergantung satu sama lain, dan mereka nggak boleh gerak tuh selama setengah jam. Kenapa? Karena penjaga mau asik-asikan buat jalan di atas punggung mereka itu. Pokoknya kayak lagi nyebrang di sungai lewat jembatan beneran. Gila nggak tuh? Dan konsekuensinya, kalau sampai jatuh, siap-siap aja bakal dihukum. Dan yang lebih parah, hukumannya itu bisa membuat mereka meninggal dunia. Nah, berdasarkan cerita dari Survivor Hunt yang udah nulis buku tentang pengalamannya, mereka harus ngeluarin semua tenaga mereka untuk permainan ini. Dari lengan sampai ke pinggang, cuman buat keseimbangan biar ngejaga agar penjaga yang lagi jalan di atas mereka itu nggak jatuh. Kalau sampai jatuh, habislah sudah. Karena semua orang bakalan ikut jatuh, terkapar di lantai dan diinjak-injak tuh sama petugas. Yang lebih parahnya, mereka bakal dipukulin sama tongkat kayu. Ini bener-bener bukan definisi permainan ya. Kalau permainan kan ada menang dan kalahnya. Kalau di Squid Game kan setidaknya meskipun brutal, mereka kalau menang ya bakal dapat hadiah duit gitu. Kalau di sini tuh nggak ada. Yang ada di sini tuh cuman ya kalau menang paling cuman dapat luka dikit aja, dan yang kalah bisa-bisa nyawa bakal melayang. Ini sih menurutku bukan permainan, tapi kedok buat nyiksa manusia gitu kan.
Lanjut ke permainan kedua. Nah, permainan yang satu ini tuh dilakukan di kamar tidur. Para penjaga kemudian ngumpulin semua tahanan di kamar tidur yang super sempit itu, terus tiba-tiba petugasnya teriak, "Hiroshima!" Nah, yang harus dilakuin sama tahanan itu, ya harus langsung manjat ke atas kasur. Terus ngegantung badan mereka kebalik. Kaki mereka harus diikat di kasur tingkat itu, terus kepala mereka ngadep bawah. Dan kalau sampai jatuh, siap-siap aja bakal dipukulin. Sampai ya bisa mati. Habis ngelakuin itu, muka mereka ya kayak pada bengkak gitu. Soalnya ya bayangin aja, mereka dalam posisi yang cukup lama dengan kepala terbalik seperti itu dan darah numpuk cukup banyak di kepala mereka. Dan yang pasti ada pula yang sampai pingsan. Dan akibat fatal lainnya, kalau sampai mereka jatuh, itu bisa bikin cacat permanen atau bahkan lumpuh total. Dan yang bikin tambah parah, penjaganya malah mukul perut orang-orang yang lagi kegantung kebalik gitu. Pokoknya mereka mukul secara random aja, suka-suka mereka mau mukul di area mana. Nggak peduli itu bahkan sampai jatuh atau ngerang kesakitan, tetap aja bakal dipukulin. Lalu permainan yang ketiga, namanya adalah kaprol. Kedengarannya sih kayak ringan-ringan aja ya, tapi ternyata enggak. Hampir semua korban yang ikut permainan ini ngalamin gagal otak. Jadi gini, para penjaga ngegulung para tahanan itu menggunakan selimut. Ya, udah kayak semacam kue dadar gulung tuh para tahanan itu. Kalau para tahanan itu nggak cepet-cepet nutupin kepalanya pakai tangan atau cepet-cepet ngencengin badan, udah bakal abis tuh nasib. Karena apa? Pas para tahanan ini tuh udah kegulung pakai selimut, penjaga di situ tuh mulai nendang, mukul, sampai nginjek-nginjek. Nah, salah satu korban bercerita, kalau nggak coba ngerikukin badan, usus bisa-bisa jadi pecah. Terus, permainan yang satu ini dianggap oleh para tahanan waktu itu tuh parah-parah banget. Nama permainannya yaitu Cavalry. Jadi, dua orang tahanan dari kelompok yang sama dipaksa buat berantem sampai salah satunya tuh sekarat. Persis kayak permainan Squid Game yang kelereng itu nggak sih? Mereka ngelawan orang dari kelompok mereka sendiri. Cuman bedanya di Squid Game itu masih agak manusiawi karena untuk bermain kelereng mereka butuh trik. Lah permainan Cavalry ini justru lebih parah. Karena permainannya itu baru selesai, kalau ada yang hidungnya patah, giginya rontok, atau bahkan kena gegar otak. Nah, permainan yang satu ini tuh bikin para tahanan waktu itu tuh stres banget. Jadi gini, di permainan ini, para tahanan itu dipaksa harus membungkuk sampai dahinya itu nyentuh ke lantai. Sementara kakinya tetap napak di tanah. Jadi badannya tuh kayak bentuk huruf V kebalik gitu loh. Kedengarannya kayak nggak terlalu parah nggak sih? Ya, yang sejenis kayak permainan lampu merah, lampu hijau gitu. Tapi, kalau si tahanan ini gerak dikit aja, atau badannya tiba-tiba mulai goyang saking capeknya, penjaga otomatis langsung nginjek tuh punggung mereka. Dan tahu nggak, mereka harus tahan di posisi kayak gini itu selama 1 jam. Ih, ngeri nggak sih? Nggak kebayang kalau darahnya itu terus ngalir tuh ke kepala. Apakah nggak bikin stroke gitu? Lalu, permainan selanjutnya ini yaitu dinamakan permainan kendaraan bermotor. Di sini, si tahanan cuman berdiri di depan penjaga, terus tahu-tahu si penjaganya teriak, "Lampu sein kiri!" Tapi ternyata dia ngelakuinnya sambil mukulin mata kirinya si tahanan itu. Dan gak tanggung-tanggung, dia mukulnya pakai tongkat kayu sampai mata mereka itu tuh bengkak. Kadang kalau penjaganya itu malas mikir mau bikin permainan apa lagi, mereka tuh cuman ngerendam tongkat kayu mereka itu di air garam, terus dipakai buat mukul kaki atau betis para tahanan itu. Kenapa pakai garam? Soalnya pas tongkat itu kena kulitnya bakal robek. Dan gara-gara garamnya itu tadi, sakitnya udah pasti bakal lebih berlipat-lipat lagi. Alias ya makin pedih. Salah satu korban bercerita, dia bilang kalau lutut dipukul sekali aja itu pasti berasa tuh sakit banget. Tapi pas dipukul berkali-kali menggunakan tongkat garam tadi, malah nggak berasa apa-apa. Tahu nggak kenapa? Karena ya saking syarafnya itu udah mati rasa gitu.
ngeri banget. Saking sakitnya itu udah sampai nggak berasa lagi. Terus ada juga korban lain yang cerita, dia ini juga dapat permainan bonus, yang mana dia dipukul sampai 2 gigi depannya itu patah. Terus si penjaga kemudian ngambil tali, terus nyabut sisa-sisa gigi yang masih ada itu. Dan sampai sekarang katanya dia nggak punya gigi lagi. Nah, semua permainan yang aku sebutin tadi, semuanya itu terjadi di The Brothers Home. Beda sama Squid Game, di sini nggak ada yang namanya menang, apalagi hadiah yang besar. Yang ada ya cuman kalah kalau nggak mati. Dari semua permainan tadi, kita bingung nggak sih apa yang sebenarnya terjadi? Apa iya orang-orang yang ngeculik mereka itu psikopat? Atau sebenarnya ada tujuannya? Nah, buat yang masih bertanya-tanya, mari kita simak penjelasannya yang berikut ini. Tiap 4 tahun sekali, ada acara yang bikin semua orang itu excited banget, yaitu Olimpiade Dunia. Setiap kota yang pengen jadi tuan rumah sibuk banget ngajuin proposal. Yang menang siap-siap aja bakal keluar duit banyak. Minimal ya 10 miliar dolar. Bahkan bisa sampai 40 miliar dolar setahun. Karena mereka harus nyiapin 400.000 hotel untuk menampung para tamunya. Belum lagi harus nyiapin sebuah kampung khusus yang bisa nampung sampai 15.000 orang. Mulai dari atlet, wasit, sampai orang-orang penting yang ada di Olimpiade tersebut. Ya, ini tuh Olimpiade internasional, jadi nggak heran kalau persiapannya ya segini banget. Yang lucu, meskipun ngabisin duit segitu banyak, masih aja banyak kota yang pengen jadi tuan rumah. Karena katanya nih, kalau jadi tuan rumah itu pasti ada untungnya. Selain bisa buat narik wisatawan buat dateng, kota dari tuan rumah itu bakal dapat banyak manfaat secara langsung ya dari acara besar ini. Keuntungan lainnya dari Olimpiade ini, jika kotamu sebelumnya nggak gitu terkenal, pas jadi tuan rumah di Olimpiade ini, langsung deh namanya bakal melejit ke seluruh dunia. Tapi sob, di balik sisi kerennya itu ternyata ya nggak pernah ketinggalan sisi gelapnya juga. Menurut para ahli, seringnya nih kota-kota yang jadi tuan rumah ini bakal menimbulkan masalah baru. Contohnya, mereka harus berpikir keras buat ngusir para tunawisma atau bisa juga gelandangan biar nggak kelihatan sama turis-turis. Nah, jadi di sini cerita The Brothers Home dimulai. Di tahun 1988, Korea Selatan itu dapat kesempatan untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah untuk Olimpiade Dunia. Waktu itu, Korea Selatan tuh nggak sehits yang sekarang ya, atau bisa dibilang nggak semaju sekarang. Bahkan banyak yang nggak tahu tentang negara ini. Ibaratnya gini deh, Korea Selatan waktu itu tuh pengen banget nunjukin ke dunia kalau mereka tuh bukan negara kecil atau negara biasa di pojok Asia gitu. Dan hal berkat Olimpiade 1988 itu, Korea Selatan sukses bikin dunia melongo. Dari situ, negara mereka dikenal sebagai negara yang keren dan punya banyak potensi. Bisa dibilang ini tuh kayak titik baliknya Korea Selatan sehingga bisa semaju sekarang ini. Tetapi yang begitu membekas dan sulit terlupakan dari bagian Olimpiade yang diadakan di Korea Selatan pada waktu itu adalah ya kejadian di The Brothers Home ini. Jadi pada saat itu, demi terlaksananya Olimpiade yang sempurna, pemerintah dengan gencarnya melakukan misi buat ngebersihin orang-orang yang nggak punya tempat tinggal alias bisa dibilang tunawisma atau gelandangan. Tapi cara mereka tuh problematik dan anti-mainstream banget. Nah, awalnya definisi dari tunawisma itu simple aja ya sebenarnya, yaitu orang-orang yang nggak punya rumah tetap, nggak punya pekerjaan dan suka pindah-pindah. Tapi karena susah banget buat mengidentifikasi orang-orang dengan kriteria ini, pemerintah malah bikin definisi baru yang lebih ngawur. Coba bayangin aja, tiba-tiba orang yang lagi minum di tempat umum malah bisa dianggap sebagai tunawisma. Kayak misalnya kamu lagi minum nih di gang dekat tempat kamu belanja tadi. Tahu-tahu kamu bakal dianggap sebagai gelandangan atau tunawisma. Dan yang lebih parah lagi nih, mereka itu bakal ngeliat dari sisi penampilan. Misalnya nih, kamu lupa cukuran beberapa hari atau tiba-tiba ketiduran di kereta karena capek pulang kerja, bisa-bisa
ternyata kamu juga dicap sebagai gelandangan. Aturannya jadi absurd banget nggak sih? Artinya di sini pemerintah itu punya jaring yang lebar banget buat nangkep siapapun aja yang mereka anggap tuh bisa merusak pemandangan kota ketika Olimpiade nanti. Terus, fakta mengejutkan lainnya adalah ternyata polisi itu dikasih bonus poin tiap berhasil nangkep orang yang dianggap sebagai tunawisma. Tapi of course, meskipun mereka nangkep orang yang random, tapi mereka nggak berani nangkep yang kayak anak pejabat atau istri pengusaha terkenal. Karena kalau mereka menangkap orang-orang ini kan lebih berbahaya. Terus yang jadi targetnya adalah orang-orang yang memang nggak punya backingan. Jadi kalau mereka protes itu nggak bakal ada yang dengerin juga. Dan tidak semudah itu mereka untuk mencari area Brothers Home kalau mereka emang nggak punya dana. Nah, kalau kayak gini, percuma dong ya kalau mau ngelapor ke polisi, orang polisinya sendiri yang ngeculik. Dan yang paling sedih tentu saja banyak orang yang nggak tahu hal ini. Karena ya emang sengaja ditutupin. Nah, beralih ke lokasi The Brothers Home, ternyata ada juga bagian-bagian yang bisa dibilang jauh dari bau-bau kematian. Maksudnya ya jauh dari tempat penyiksaan yang aku ceritain di awal tadi, yaitu kantor direktur. Nah, ini adalah orang yang mengurus tempat itu. Dia ini dapat duit dari pemerintah buat setiap orang yang dia tampung di sana. Terus gimana ya? Kok bisa sampai ketahuan? Jadi gini, di suatu hari ada kebakaran di tempat itu. Nah, datanglah para jaksa buat nyelidikin kenapa kebakaran itu bisa terjadi. Dan pas mereka ngebuka brankas yang ada di sana, mereka kaget banget. Di dalamnya ada uang 8 juta dolar. Dan kebanyakan uangnya adalah mata uang asing. Padahal ini adalah tempat yang dikira selama ini itu sebagai fasilitas kesejahteraan sosial biasa yang ada di Korea. Yang bikin penasaran, uang sebanyak itu datangnya dari mana? Soalnya kan nggak mungkin semuanya dari pemerintah. Usut punya usut, di balik tembok itu ternyata punya rahasia gelap. Nah, rahasia gelapnya ya yang seperti aku ceritakan tadi, yakni banyaknya penyiksaan terhadap manusia yang ada di sana. Nah, Sobat Jejak Cerita, ini baru part 1 dari kisah nyata yang menginspirasi hadirnya serial Squid Game yang ada di Netflix. Di part 2 nanti, kita bakal bahas cerita dan pengalaman traumatis dari para korban dan bagaimana mereka berhasil lolos dari tempat itu. Nah, jadi gimana Sobat Jejak Cerita? Menurut kalian, lebih ngerian Squid Game series atau Squid Game di dunia nyata? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke Sobat Jejak Cerita, terima kasih banyak udah mau nemenin dari awal cerita tadi sampai sekarang yang cukup menguras banyak waktu gitu kan. So, buat Sobat Jejak Cerita yang suka sama video ini dan nunggu part 2-nya, jangan lupa untuk like, komen, terus share ke teman-teman kalian. Dan yang pasti, jangan lupa untuk subscribe, biar kamu bisa dapat updatean-updatean terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!